Pemirsa, di tengah gaduhnya konflik ijazah Joko Widodo, sepak terjang Roy Suryo CS kembali viral saat mendadak mengunjungi makam orang tua Jokowi di Karanganyar, Jawa Tengah. Aksi tersebut pun menuai pro dan kontra lantaran ada hal ataupun ada pihak yang menyebut hal tersebut tidak bermoral dan hanya mencari sensasi. Namun sebaliknya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka justru mengapresiasi. Lalu ada apa di balik kunjungan Roy Suryo CS tersebut? Apakah murni ziarah atau ada maksud lain di baliknya? Bersama saya Wiki Ardian, inilah The Prime Show selengkapnya. Ya, itu salah satu observational study kami adalah ziarah ke makam orang tua dari Pak Joko Widodo, termasuk juga almarhum Insinyur Haji Hari Mulyono. Kami itu berziarah loh ya. Jadi laknat kalian yang menyebarkan fitnah bahwa kami merusak makam. Itu luar biasa jahatnya. Sebenarnya mendapatkan hasil fotokopian dari KPU itu nggak ada poinnya tuh, ya kan? Nggak membuktikan apa-apa tuh. 10 pekerja tewas dan 21 lainnya luka-luka akibat meledak dan terbakarnya kapal tanker Federal 2 di Batam, Kepulauan Riau. Polisi kini masih menyelidiki penyebab meledaknya kapal. Federal meledak. Yang kedua kali, Federal. Kapal tanker Federal 2 yang sedang dalam perbaikan meledak dan terbakar pada Rabu pagi. Setidaknya 10 pekerja galangan kapal ASL Shipyard Tanjung Uncang, Batam meninggal dalam peristiwa kebakaran ini. Selain itu 21 pekerja lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Saat ini korban luka masih dirawat di beberapa rumah sakit di Batam, diantaranya di Rumah Sakit Mutiara Aini, Rumah Sakit Umum Embung Fatimah, Rumah Sakit Geraha Hermine, dan Rumah Sakit Elizabeth. Sebelumnya pada bulan Juni ataupun di akhir Juni lalu, kecelakaan kerja juga terjadi di kawasan Shipyard ASL Tanjung Uncang, di mana kapal Federal 2 ini juga meledak dan menewaskan 5 pekerja. Terjadi kecelakaan kerja di salah satu galangan kapal di daerah Tanjung Uncang ini. Ya, sementara kita penyebabnya sedang dalam proses penyelidikan dari tim reskrim baik Polresta Barelang maupun Polda. Inafis kita sedang bekerja, sedang melatih TKP. Nanti kita akan ketahuan penyebabnya itu apa dari kebakaran, dari kecelakaan kerja tersebut. Kejadiannya kapan, Jenderal? Sementara yang korban yang sudah diketahui yaitu sebanyak 28 orang. Meninggal? 10 diantaranya meninggal dunia, 18 masih dalam perawatan. Mudah-mudahan yang 18 ini bisa selamat dan masih dalam perawatan intensif di beberapa rumah sakit. Pemerintah memberikan perhatian khusus bagi lulusan baru atau fresh graduate. Mulai Oktober tahun ini program magang bergaji diluncurkan bagi para fresh graduate. Gajinya pun sebesar upah minimum provinsi. Lulusan baru perguruan tinggi atau fresh grad mulai bulan Oktober tahun ini bisa sedikit bernafas lega. Pemerintah akan meluncurkan program magang berbayar selama 6 bulan. Dalam program ini, peserta juga memiliki kesempatan direkrut menjadi pegawai tetap di perusahaan yang tempat mereka magang. Yang di Kemenaker itu terkait dengan program magang. Ya. Jadi yang terkait dengan program magang, kami persiapkan program magang itu akan dimulai 15 Oktober. Jadi platformnya platform siap kerja. Mulai tanggal 15 Oktober 2025, lulusan baru perguruan tinggi bisa mendaftar melalui website yang ditunjuk Kemnaker. Magang dilaksanakan selama 6 bulan dan berlaku bagi lulusan baru perguruan tinggi D3 atau S1 maksimal 1 tahun setelah kelulusan. Sebanyak 20.000 peserta magang nasional akan bekerja di perusahaan BUMN atau swasta dan berhak menerima gaji setara dengan upah minimum provinsi.
Untuk program ini, pemerintah menganggarkan biaya sebesar 198 miliar rupiah. Dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun ini terdapat 7,28 juta pengangguran. Setengah dari angka itu adalah pencari pekerja Gen Z. Diharapkan program magang berbayar ini bisa menjadi solusi bagi generasi muda untuk mendapat pekerjaan. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan program magang nasional akan segera dimulai. Program ini mampu menyerap ratusan ribu peserta dari seluruh Indonesia. Mulai Oktober tahun ini, pemerintah meluncurkan program magang bergaji selama 6 bulan. Program ini adalah perhatian khusus pemerintah bagi lulusan baru atau fresh graduate. Untuk tahap pertama, sebanyak 20.000 peserta magang nasional akan bekerja di perusahaan BUMN atau swasta dan berhak menerima gaji setara dengan upah minimum provinsi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan program ini akan berjalan maksimal dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat. Bisa langsung bekerja di tanggal 20, Anda bayangkan tanggal 20 Oktober, beliau sudah kerjasama dengan berbagai ribuan perusahaan, tanggal 20 Oktober nanti langsung bekerja. Yang kedua, dapat pengalaman. Yang ketiga, langsung dapat uang saku. Uang sakunya berapa? Sesuai dengan upah minimum dari kabupaten dan kota yang nanti akan mempekerjakan di perusahaan itu. Teddy menyebut pemerintah akan segera membuka kembali kesempatan magang gelombang kedua dengan target jumlah peserta hingga ratusan ribu orang. Melalui program magang nasional ini, pemerintah berharap akan tercipta generasi muda yang siap kerja, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Selain melakukan sidak, Menteri Keuangan Purbaya tolak bayar utang kereta cepat Indonesia China pakai dana APBN. Menurutnya, proyek kereta cepat bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan urusan BUMN di bawah Danantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak menggunakan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Purbaya menyatakan proyek kereta cepat Indonesia-Cina bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan urusan BUMN. Saya belum dihubungi untuk masalah itu, Mbak. Nanti begitu ada saya di jumpa pers yang mingguan saya kasih tahu update-nya seperti apa. Yang jelas sekarang saya belum dihubungin tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan kayak sisi di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah sedang mencari skema jalan keluar untuk membayar utang KCIC. WUS bukan salah satu pembahasan malam ini. Tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga WUS kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS jadi sorotan karena beban utangnya mencapai 116 triliun rupiah. Superholding BUMN Danantara tengah mencari cara meringankan pembiayaan proyek ini, termasuk opsi meminta dukungan dari APBN. Meski hingga kini belum ada permintaan resmi dari Danantara kepada Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan memaparkan realisasi APBN tahun 2025. APBN tahun 2025 mengalami defisit sebesar 371 triliun rupiah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melaporkan realisasi dan penyerapan APBN tahun 2025. Sampai dengan triwulan ketiga, kinerja APBN tetap terjaga dengan defisit 1,56% atau 371,5 triliun rupiah. Sementara pendapatan negara tercatat sebesar 1.863,3 triliun rupiah dan nilai itu lebih rendah dari tahun lalu karena faktor harga komoditas global yang mempengaruhi penerimaan pajak. Kinerja APBN tetap terjaga dengan defisit 1,56% PDB dan keseimbangan primer yang positif. Setelah jeda berikut, kita akan mengulas secara tuntas bersama narasumber, diantaranya adalah Roy Suryo, pakar telematika, dan Valdo Maldini, politisi PSI, terkait apa motif dari Roy Suryo mendatangi makam orang tua Jokowi. Jangan kemana-mana, tetap di The Prime Show.